Jadi kita menutupi ibadah, Pak. Jangan sampai orang lain tahu. Kenapa? Karena kalau kita publish ibadah itu jadinya ria. Saya kasih penjelasan, Pak. Salat 5 waktu, Pak, itu memang salat dohir. Nggak usah ditutup-tutupin, karena orang pasti bakal tahu. Namanya salat berjamaah pasti ketahuan berangkatnya dari rumah, masuknya ke masjid. Itu mah nggak bisa diriakan, Pak. Tapi kalau tahajud, kenapa dipilih saat orang-orang sedang tertidur lelap? Biar tidak ada ruang untuk ria. Jangan sampai tahajud dipublish, Pak. Salat 5 waktu monggo, karena memang sudah jelas terang-terangannya, Pak. Tapi kan kalau salat malam kata Nabi, "Shallu bil laili wan nasu niyam." Salatlah di waktu malam saat manusia tidur. Maksudnya jangan dipublish, itu rahasia antara kita dengan Allah. Sembunyiin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa bermuajahah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sebelum berpanjang kalam kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhumah Fatimah Fadil Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Sa'id Awad Martah bil barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, pertemuan sebelumnya kita mencoba mendetailkan kebutuhan kita sebagai manusia atau anak-anak lah sebagai manusia. Pertama, kebutuhan kesehatan fisik, maka muncullah makan minum yang menyehatkan. Kemudian yang kedua adalah fikri, intelektualitas atau akal, sehingga dibutuhkan nutrisi untuk perkembangan akal, memancing anak untuk berdiskusi, memancing anak untuk berpikir secara abstrak begitu, sehingga mereka bisa menganalisa, bisa mengkaji, bisa menyimpulkan. Itu memancing pertumbuhan akal. Makin kritis anak, maka makin berkembang pemikirannya. Jadi jangan khawatir dengan kritisnya anak, walaupun kadang-kadang ya kita nggak bisa jawab ketika anak sudah mulai kritis, tapi ya tidak ada masalah. Yang penting kan anak secara akal sudah tumbuh dan berkembang. Toh jawaban tidak tahu itu bukan aib, Pak. Kalau memang tidak tahu tinggal jawab tidak tahu. Nanti dicari tahu dulu, nak. Bapak baca dulu, Bapak nanya dulu sama yang lebih paham. Karena toh Bapak bukan Google yang serba Google juga nggak serba tahu, Pak. Ada aja zongnya Google itu. Tapi ya Google lumayan lah itu kan.
Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, maka akalnya dipicu dan dipacu untuk berpikir. Itu keharusan anak-anak kita begitu. Ya tentu dengan nutrisi yang cocok buat pertumbuhan akal atau otak. Yang ketiga adalah nutrisi untuk hati, memastikan bahwa anak-anak kita punya hati, punya qalbu yang berkualitas. Karena hidup itu tidak hanya sekedar logik, hidup itu tidak hanya sekedar fisik sehat, tapi hati juga harus baik. Makanya Nabi SAW mengasih sebuah penekanan. Kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyya qalbun. Hati itu ya menjadi barometer Pak, penentu baik atau buruknya. Bahkan dalam beberapa literatur, ketika hati sudah stabil, hati sudah bersih, maka hati bisa dimintai fatwa. Kata Nabi SAW, istafti qalbaka, mintalah fatwa ke hatimu. Jadi hati bisa dijadikan sebagai mufti. Kita nih sanksi ini benar apa salah, ini tepat atau kurang tepat, tanya hatinya. Karena kalau hati itu sudah stabil, hati itu sudah lempeng, hati itu sudah bersih, maka dia bisa dirujuk sebagai mufti. Karena hati nurani gak bisa bohong, pasti jawabannya benar. Kalau hatinya sudah clean. Tapi kalau hatinya kotor, hatinya penuh dengan iri dengki, penuh dengan sakwa sangka, penuh dengan kekotoran-kekotoran lainnya, maka kondisinya tidak bisa dijadikan sebagai mufti. Minta fatwa kepada hati yang bermasalah sama saja bunuh diri. Lagi emosi Pak nih, minta fatwa sama diri sendiri, yang ngaco. Makanya dalam sebuah hadis dijelaskan hakim Pak, ini seorang hakim, kalau memutuskan perkara tidak boleh sedang marah Pak. Hakim aja nggak boleh marah kalau mutusin perkara. Kenapa? Batal nanti perkaranya, batal putusannya. Kenapa Pak? Hatinya lagi labil. Jadi nggak bisa hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah atau dalam keadaan tertekan. Kayaknya banyak nih kasus-kasus ini. Memutuskan sesuatu di bawah tekanan, kayaknya banyak. Kayaknya harusnya hukuman mati jadi seumur hidup, kan bisa jadi begitu Bang. Di negeri sono ini. Negeri sono ini. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, jadi hati itu harus clean supaya bisa dijadikan sebagai mufti dalam kehidupan. Contoh Pak, kata Nabi SAW bahwa dosa itu sederhana Pak definisinya. Itsmun itu adalah sesuatu yang kita malu kalau ketahuan. Kira-kira Pak, urusan malu itu urusan apa itu? Hati atau akal? Nah sekarang hatinya punya rasa malu. Melakukan dosa, dia malu. Kan gampang screeningnya Pak, gampang ngeceknya. Ini yang dilakukan benar salah. Kalau ketahuan, ya malu lah, berarti dosa. Tapi hati yang punya masalah Pak, hati yang kotor, kemudian sampai pada level nyaman kalau bikin dosa. Terus dia nanya, dosa bukan? Enjoy aja sih Bang, lanjut. Selesai gitu. Maka hati seperti itu nggak bisa jadi mufti Pak. Jadi syarat hati boleh dijadikan sebagai tempat kita minta fatwa kalau hati itu bersih. Karena kalau bersih, dia tidak akan mentolerir dosa. Nggak akan, pasti. Lebih baik dia melakukan dosa, tapi hatinya menolak apa yang dia lakukan, daripada dia tidak melakukannya, tapi hatinya menganggap itu benar. Nah, ini masalah. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, itu materi kemarin tentang fisik, akal dan hati atau qalbun. Nah sekarang Mbak,
Saya ingin perjelas makna kolbun lebih detail. Kita sering menerjemahkan kolbun itu hati. Seringnya begitu, Pak. Para ulama sering menerjemahkan kolbun itu hati. Betulkah makna kolbun itu hati? Nah, itulah. Baik, hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Ini penjelasan agak merekonstruksi kembali materi sebelumnya, Pak. Awalnya tadi, Pak, fikri atau akal saya pisahkan dengan hati, dengan kolbun. Ya, dengan hati saya pisahkan. Nah, sekarang kita bahas kolbunnya, Pak. Ini bagaimanakah makna kolbun yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah, Pak, ada kalimat begini. Ini surat Al-Baqarah ayat 179 kalau enggak salah. Ada kalimat lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya kolbun tapi mereka tidak bisa berpikir. Kok kolbun jadi tugasnya berpikir? Nah, itu gimana itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya kolbun tapi tidak bisa memahami. Sedangkan memahami itu pekerjaan akal. Loh, kok kolbun bisa memahami? Nah, itu. Satu. Yang kedua, itu ada di surat berapa ini? Illa man atallaha biqalbin salim, Asy-Syu'ara ayat ke-89. Tadi Al-Baqarah 179. Kata Allah Azza wa Jalla, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbun yang selamat, Pak. Dan ini konteksnya lebih cenderung kepada hati, bukan akal. Tapi dua-duanya disebut kolbun. Jadi kalau mau disederhanakan, Pak, kolbun itu dalam tubuh kita bukan organ tapi fungsi. Jadi kolbun itu bukan organ, Pak, tapi fungsi. Fungsinya apa? Memahami. Fungsinya apa? Merasa. Maka rasa dan faham itu fungsi dari qalbun. Yaitu dua fungsi, Pak. Memahami dan merasa, itulah qalbun. Jadi qalbun itu bukan physically, dia psikis. Dia something yang tidak bisa dideteksi oleh organ. Hati, Pak, dalam bahasa Arab disebut kabad. Itu hati. Hati itu letaknya di mana, Pak? Hati itu letaknya di mana? Di kiri apa di kanan? Yang benar, Pak, nih. Kalau sakit hati yang nyelekit apa, Pak? Sini. Ini kan jantung, Pak. Benar ya? Makanya hati itu, Pak, kolbun itu bukan organ. Kalau hati oke lah organ, Pak. Liver tuh hati. Liver tuh hati, Pak. Makan liver. Nantinya diganti jadi sambal hati, gitu, Pak. Kan cuma kalau sambal liver kan agak kurang bagus, Pak. Jadi horor sambal liver, sambalnya sambal hati. Tapi hati yang dimaksud bukan kolbun, Pak. Masa diganti sambal kolbun? Ya hati-hati ya, kolbun itu lebih kepada fungsi, bukan pada organ. Fungsi memahami dan merasa. Maka nanti kebenaran gini, Pak, kebenaran itu dipikir-pikir, dipahami, kemudian dirasa-rasa. Ini benar apa salah? Itu fungsinya kolbun, Pak.
Jadi nggak cuma dipahami aja seperti Al-Baqarah 179 atau nggak cuma dirasa saja seperti Asy-Syu'ara ayat 89. Harus dua-duanya dilakukan, Pak. Ada peran memahaminya, ada peran merasanya. Nah, ketika dua-duanya terpenuhi, itulah fungsi qalbun. Persoalannya, Pak, di Indonesia menerjemahkan bahasa Arab itu rumit. Kita ini kekurangan kosakata untuk menerjemahkan bahasa Arab. Saking kayanya bahasa Arab, Pak, terjemah kita itu mentok. Contoh bahasa Arab, Pak. Kalau onta bahasa Arabnya apa, Pak? Onta. Jamal. Tidak boleh dibaca panjang, Pak. Karena kalau dibaca panjang, Jamal artinya indah. Kalau Jamal artinya, nah itu yang saya kasih nama bapak-bapak itu Bapak Jamal, Bapak Jamal. Kadang-kadang salah sebut, Pak. Kadang-kadang ya. Tapi nggak apa-apa lah. Maksudnya kan ganteng itu, maksudnya itu udah, bukan onta, bukan. Sama-sama paham aja lah itu. Nah, Jamal itu onta, Pak. Tapi nggak jelas nih jenis kelaminnya apa. Pokoknya Jamal onta saja. Mau laki-laki, mau jantan, mau betina, pokoknya Jamal onta gitu. Nanti ada diksi yang lain disebut dengan ibil. Ibil itu onta jantan. Kemudian ada lagi naqah, ontanya Nabi Soleh yang keluar dari batu. Naqah itu onta betina. Baru punya jenis kelamin, Pak, ketika disebut ibil, naqah. Kalau sebut naqah pasti ontanya betina, Pak. Gak mungkin nanya lagi, ontanya betina jantan tad. Kalau naqah ya betina udah. Kadang juga disebut dengan ba'ir. Makanya dalam hadis sujud, Pak, fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kalau sujud jangan menderum seperti menderumnya onta. Untuk nyebut onta saja, Pak, ada jamal, ibil, naqah, ba'ir. Sama-sama artinya orang Indonesia, Pak. Kosakatanya onta-onta doang. Padahal ada penekanan-penekanan yang berbeda. Contoh lain, Pak. Bapak dikasih kurma kering, namanya apa, Pak? Kurmanya kering, manis. Namanya apa, Pak? Namanya kurma. Bahasa Arab namanya tamr, Pak. Tamr. Ta mim ro, tamr. Itu kurma kering. Kalau kurma muda yang manis, rutau. Kita beli kurma di Tanah Abang, Pak, kurma muda, kurma kering, kurma tua, manggilnya kurma. Padahal dalam bahasa Arab ada tamr, ada rutau. Jadi terlalu kaya, Pak, bahasa Arab itu. Jadi susah menerjemahkannya itu gimana. Nah, itu muncul persoalan ketika menerjemahkan kolbun. Kolbun ini artinya apa? Itu, Pak, persoalannya. Diartikan akal, ya bukan akal. Diartikan hati, ya bukan hati. Karena kita terjebak dengan organ ketika menerjemahkan kolbun. Padahal kolbun itu bukan organ, dia fungsi. Kalau nyari organnya susah, Pak. Mana organ kolbun? Fungsi memahami dan merasa, itulah kolbun. Karena standar kebenaran difahami dan dirasa, gitu, Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka dengan memahami kolbun sebagai verb memahami dan rasa, barulah kita muncul, Pak, perangkat para ulama bagaimana agar kolbun ini senantiasa stabil dan bersih dari segala kotoran. Dalam tradisi tasawuf ada istilah tahalli, tahalli, tajalli. Tiga-tiganya penting. Tahalli mengosongkan kolbun dari beragam penyakitnya. Penyakit kolbun apa aja, Pak? Riya, hasad, dengki,
ujub, iri. Itu semua penyakit qalbun, Pak. Kalau itu ada, Pak, maka hati yang kita punya nggak bisa jadi mufti. Dia nggak punya screening kebenaran. Kenapa? Kotor, Pak. Maka dalam tradisi tasawuf bersihkan dulu, taholli, pengosongan. Kosongin dari apa? Dari berbagai macam penyakit. Ujubnya, kibrunnya, dengkinya, riyaknya, tamak, serakah, apalagi? Macam-macam lah itu. Tamak itu kan serakah, Pak. Serakah itu udah punya kecukupan tapi masih pengen lebih, Pak. Itulah pemicu korupsi. Korupsi itu bukan persoalan butuh, Pak, karena orang butuh nggak akan korupsi. Korupsi itu orang yang serakah. Kalau orang mencuri karena kebutuhannya, Pak, hukumnya itu ditutup, di stop gitu, Pak. Nggak ada hukum bagi orang yang mencuri gara-gara lapar, nggak ada. Dimaafkan dalam kaidah fikihnya. Kalau dia mencuri dalam keadaan terpaksa, mati kalau nggak mencuri, mati kalau nggak makan, maka dia harus mengambil makanan, minta nggak dikasih, beli nggak punya uang, nyari yang haram nggak ada, nyolong solusinya, dimaafkan. Kalau korupsi mas serakah. Kenapa Bapak korupsi? Lapar. Ada. Berani jamin saya lapar. 3 bulan belum makan ada. Orang pada minum. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka penyakit-penyakit kolbun itu bersihkan, buang. Ustadz, cara ngebuangnya gimana? Lawan dengan kebalikannya. Ini kubu utara dilawan selatan gitu, Pak. Jadi langsung 180 derajat, Pak. Harus begitu rumusnya. Punya penyakit kolbunnya itu suka banget menunjukkan ibadah. Lawannya apa? Ikhlas. Sembunyiin ibadahnya, tutupin ibadahnya. Jangankan orang lain, kadang istri kita tidak tahu ibadah yang kita kerjakan, kecuali poligami. Hati-hati, ntar kemana-mana tafsirnya nih. Kata Ustadz, jangan sampai istri tahu ibadah kita. Nah, nikah lagi kan ibadah. Berarti jangan sampai, nah ini kan masalahnya. Ini bapak-bapak nanti sanadnya ke saya nanti. Jadi kita menutupi ibadah, Pak. Jangan sampai orang lain tahu. Kenapa? Karena kalau kita publish ibadah itu jadinya riya. Saya kasih penjelasan, Pak. Salat 5 waktu, Pak, itu memang salat dohir. Nggak usah ditutup-tutupin, karena orang pasti bakal tahu. Namanya salat berjamaah pasti ketahuan berangkatnya dari rumah, masuknya ke masjid. Itu mah nggak bisa diriakan, Pak. Tapi kalau tahajud, kenapa dipilih saat orang-orang sedang tertidur lelap? Biar tidak ada ruang untuk riya. Jangan sampai tahajud dipublish, Pak. Salat 5 waktu monggo, karena memang sudah jelas terang-terangannya, Pak. Tapi kan kalau salat malam kata Nabi, sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam saat manusia tidur. Maksudnya jangan dipublish, itu rahasia antara kita dengan Allah. Sembunyiin, Pak. Saya khawatir tahajud kita jadi tidak berkualitas gara-gara dipublish. Yang dipublish yang mana dong, Ustaz? Yang memang ibadah itu sudah dipublish oleh Allah. Orang haji, Pak, nggak bisa ngumpet-ngumpetan. Itu si bapak tetangga sebelah kemana? Nggak tahu. Tiba-tiba hilang. Itu nggak bisa. Orang haji ya pasti akan ngasih tahu tetangganya, saya besok mau berangkat ke airport, mohon doanya masuk ke kloter pertama. Ya sudah, orang itu kan amalnya amal dohir, Pak. Nggak usah ditutup-tutup. Tapi kalau tahajud
Sodakoh. Kalau zakat memang terang-terangan Pak, sodakoh tertutup. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saat tangan kanan sodakoh, tangan kirinya nggak tahu. Itu bukan tangan kiri dikasih sarung tangan Pak, biar nggak tahu. Maksudnya saat kita sodakoh, orang lain nggak tahu kalau kita sodakoh. Makanya suka ada Pak kebiasaan masyarakat kita, kalau masukin uang ke kotak amal ditutup. Tahu karena takut ketahuan 2.000 atau gimana ya? Kan ada banyak. Tahu. Coba kalau 100.000 Pak ditutup nggak itu? Ya, saya nggak tahu. Saya kan nanya kalau 100.000 ditutup nggak, kan begitu. Jadi kan ada muncul gerakan itu, kan itu dalam rangka supaya yang lain nggak tahu Pak. Ya kalau relate ya bagus lah ya, 100.000 ditutup. Aduh, takut yang lain tahu ya. Kalau 2.000 kan ada unsur malu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi yang publish lah, yang tidak boleh dipublish jangan. Kalau nikah harus dipublish Pak, jangan sembunyi-sembunyi. Kata Nabi, walimah itu dianjurkan Pak, walaupun hanya dengan seekor kambing. Artinya kan harus dipublish. Jadi yang suka, kalau ada ya saya yakin sini wajah-wajah isi satu doang Pak, ini nggak ada alamat masjid. Saya nggak tahu tapi. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, bersihkan Pak qalbun dengan lawan dari penyakit hati. Kalau riya, lawan dengan ikhlas. Belajarlah untuk melakukan amal tanpa mengharapkan pujian siapapun Pak. Itulah kenapa dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Maliki, Hanafi, dalam madhab Hambali ada anjuran melafadzkan niat itu di situ Pak, letak persoalannya. Saya kasih pertanyaan dulu Pak. Tempat niat itu di mana? Tempat niat itu di hati. Kira-kira Pak, hadis yang sering dipakai jadi dalil tentang niat, hadisnya yang mana Pak? Ada yang hafal nggak? Innamal a'malu binniyat. Terusin Pak hadisnya, itu kan sepotong. Ini persoalan. Taunya awalnya doang. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu, setiap amal itu tergantung pada niatnya. Segala sesuatu itu dinilai tergantung pada apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Ada orang hijrahnya karena Allah dan karena Rasul, niatnya karena itu Pak, maka hijrahnya karena Allah dan karena Rasul. Selesai nih, aman, gak ada masalah. Kenapa? Lillah hijrahnya. Tapi yang kedua Pak, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tapi bisa jadi ada orang hijrah itu gara-gara pengen dunia, yusibuha, Allah kasih Pak. Dia hijrah, sama-sama hijrah nih. Si A hijrah, si B hijrah. Si A hijrah kenapa? Lillahi wali rasuli. Yang kedua hijrah lid dunya, pengen cuan. Maka dua orang ini beda niat. Saya ulang Pak, dua orang ini beda niat. Yang satu niatnya karena Allah, yang satu niatnya karena pengen dunia. Itu salah niat Pak namanya. Dia sudah mengharapkan yang lain selain Allah. Atau yang ketiga kata Nabi, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimro'atin yankihuha. Kalau karena perempuan, Bang, kenapa pindah Bang? Itu si Neneng pindah. Nah kita mah kalau kagak ada si Neneng kagak berasa hidup. Pokoknya only Neneng, awas Neneng. Pokoknya tiada hari tanpa. Makanya hijrah Pak demi. Ah itu karena perempuan. Yankihuha kata Nabi, dinikahin insyaallah. Jadi kalau karena Allah Rasulnya aman, karena dunia
tidak aman, karena wanita tidak aman, Pak. Berarti orang yang hijrah karena dunia dan hijrah karena wanita, niatnya tidak ikhlas. Saya tanya, Pak, diterima nggak hijrahnya? Yang karena dunia dan karena wanita diterima nggak hijrahnya? Kira-kira terima apa ditolak, Pak? Ditolak. Kenapa? Niatnya bukan karena Allah. Sepakat nih, Pak ya? Baik. Sekarang geser, jangan hijrah, Pak, sholatlah. Ada orang sholat, Pak, sholatnya itu bukan karena Allah, tapi malu sama tetangga. Kagak enak kalau kagak ke masjid. Kagak enak sama siapa, Bang? Sama tetangga. Atau Pak, misalkan ada orang yang datang ke masjid sholat gara-gara malu sama mertua. Kata isinya, Bang, mertua besok datang, Bang, babah kita. Iya, udah datang aja. Masanya kan babe suka ngajakin ke masjid. Iya, ntar abang ke masjid kalau ada babe. Ke masjid kalau ada. Pertanyaan saya, Pak, itu si menantu ketika dia pakai sarung, pakai koko, jalan nungguin di pintu, nungguin babahnya keluar, babah mertuanya keluar. Pertanyaannya, dia lillahi atau lil mertua? Berarti niatnya bermasalah. Nah, kata Imam Syafi'i, Pak, kalau niat itu salah, hati bermasalah, Pak. Niat ini bermasalah. Bukan karena Allah, tapi karena mertua, karena pengen dipuji, karena pengen populer, karena pengen dapat elektabilitas dari masyarakat, stigma dari masyarakat. Ini ngumpul nih di kolbun, Pak, persoalannya. Pertanyaannya, Pak, kalau niatnya bermasalah kayak tadi, apa solusinya? Harus diapain, Pak, tuh niat? Maka oleh para ulama dulu dibuatlah produk, Pak, yang kita sebut dengan talafud bin niyat. Usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman adaan ma'muman lillahi. Saya tanya, Pak, mana kalimat niat dalam kalimat usolli sampai lillahi ta'ala? Mana kalimat niatnya? Usollinya, fardhu subhinya, mustaqbilal kiblahnya, adaannya, atau lillahi ta'alanya? Yang disebut redaksi niat itu yang mana? Yang mana, Pak? Dari kalimat tadi. Lillahi, ini sholat lillahi ta'ala, kata lisan, Pak. Hati lil mertua nih. Kata lisan lillahi, hati lil mertua. Lillahi, diulang-ulang, Pak, lillahi sampai artinya kata hati lillahi ta'ala. Maka niatnya telah diperbaharui. Maka dalam penjelasan Imam Romli dalam Nihayatul Muhtaj, kata beliau bahwa disunnahkan melafadzkan niat. Kenapa? Yusaidul lisanul qalba, karena lisan bisa menolong kolbu yang niatnya bermasalah. Gitu loh, Pak, kenapa muncul talafud bin niat, nolongin kolbun. Kalau kolbunnya punya masalah di niat. Bapak berangkat dari masjid, niatnya karena Allah, tidak terganggu dengan apapun dan siapapun, ngadap kiblat, niat masih karena Allah. Perlu nggak melafadzkan niat? Nggak perlu, karena niatnya sudah lempeng. Persoalannya, Ustadz, Nabi nggak pernah melafadzkan niat, betul. Sahabat tidak pernah melafadzkan niat, betul. Kenapa? Karena niat mereka nggak pernah salah. Bapak nuduh Nabi salah niat, terus harus pakai usolli Nabi. Kan masa nuduh Nabi begitu, Pak? Niat Nabi nggak pernah masalah, Pak. Lempeng niat Nabi, makanya nggak pakai lillahi. Nabi sudah langsung teng gitu loh, Pak. Sahabat sudah langsung teng. Masalah niat kan urusan kita ini. Bapak ibadah orientasinya karena apa?
Saya tanyalah, pernah nggak salah niat Pak Bapak ibadah? Pernah nggak? Jawabannya maka para ulama ngasih formula. Apa formulanya? Melafadkan niat biar kolbun lempeng urusan niatnya, tidak terjebak dengan riya, tidak terjebak dengan salah orientasi, tidak terjebak dengan sum'ah, biar ikhlas lillahi. Muncullah melafadkan niat. Maka Imam Syafi'i menganjurkan, Imam Abu Hanifah menganjurkan, Imam Ahmad bin Hambal menganjurkan, Imam Malik membolehkan, tapi lebih baik jangan. Itu pilihan. Jadi bukan perkara bid'ah, dolalah, finnar. Itu cara para ulama ketika berhadapan dengan kolbun yang bermasalah. Nah kalau kolbun Bapak tidak bermasalah, lanjut aja Pak. Ini kan kita komentarin yang bermasalah. Dan kadang-kadang kita suka punya masalah dalam urusan niat. Itu penyakit kolbun riya, geser sama ikhlas. Dan ikhlas itu butuh latihan Pak. Jangan salah Pak, butuh latihan. Untuk bisa memastikan kolbun kita tidak mengharapkan yang lain selain dari Allah, itu butuh latihan. Maka mudah-mudahan apapun yang kita lakukan dalam aspek ibadah senantiasa niatnya karena Allah Azza wa Jalla. Saya tanya lagi Pak. Bapak ibadah gara-gara pengen surga atau takut neraka? Ayo Pak. Bapak ibadah gara-gara pengen surga atau takut neraka? Jawabannya? Takut neraka. Berarti nggak apa-apa nggak masuk surga. Karena ada tempat di antara surga dan neraka namanya Al-A'raf. Bapak cek itu dalam surat Al-A'raf, itu ada orang-orang yang di surga enggak, di neraka juga enggak, tapi di tengah-tengah namanya Al-A'raf. Mereka lihat penghuni surga seneng, melihat penghuni neraka sedih. Jadi kebagian seneng sama sedihnya doang. Tapi lumayan itu daripada di neraka. Karena nggak ada seneng-senengnya gitu maksudnya. Ya, di neraka mah nggak ada seneng-senengnya, boro-boro mau senyum Pak. Kalau di Al-A'raf kan masih bisa nyengir-nyengirnya dikit gitu loh Pak. Itu dalam surat Al-A'raf, nanti Bapak bisa baca di sebentar, Ashabul A'raf namanya. Ashabul A'raf. Nah, itu di ayat 48. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 48. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Al-ayah. Nanti Bapak baca aja terjemahnya. Ini juga ada ucapan penghuni neraka di ayat 50-nya wanada ashabun nar. Terus di ayat 44-nya wanada ashabul jannah. Jadi penghuni surga ngomong, penghuni A'raf ngomong, penghuni neraka ngomong. Jadi 3 penghuni itu Pak. Bapak pilih yang mana ini? Makanya saya tanya, Bapak ibadah pengen surga apa takut neraka? Karena takut neraka di Al-A'raf. Pengen surga. Baik hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Jawabannya apa tadi? Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini kata Imam Ibnul Qayyim Pak. Kita ini ibadah ada yang disebut dengan kanzul ibadah. Kanzul ibadah itu intisari ibadah. Itu ada 3 level. Level awam, level paling bawah nih. Orang ibadah gara-gara takut neraka. Itu level paling bawah. Kelas SD nih. Tapi bagus Pak. Masih mending ada rasa takut-takutnya kan. Ada orang yang kagak ibadah karena gak takut sama sekali. Lah gampang saat neraka mah. Malah seru di neraka saat banyak artis misalkan. Kan ada yang ngomong gitu Pak. Ada itu.
Saya mah pengen masuk neraka aja biar rame. Ada Pak itu. Saya nggak sebut nama ya. Bapak cari aja sendiri. Ada yang pasti. Yang kedua Pak, level naik dikit nih. Orang yang ibadah gara-gara pengen masuk surga. Kalau yang takut neraka Pak, seperti karyawan kerja gara-gara takut sama bos. Yang kedua Pak, ibadah pengen surga itu seperti pedagang. Kalau ada untung dia mau dagang. Kalau nggak ada untung, enggak Pak. Saya pernah ditanya oleh jamaah, Ustadz, kalau sholat tahajud untungnya apa? Saya bingung Pak mau jawab apa. Dia langsung lanjut lagi Pak, kata orang ini. Soalnya gini, sholat duha kan untungnya rezeki lancar tuh. Nah kalau tahajud apaan ya untungnya? Wah, saya tanya aja, kalau nggak ada untungnya gimana Bang? Ya kagak usah tahajud, nggak ada untungnya. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, itu ibadahnya pedagang, semuanya diukur dengan untung. Yang ketiga Pak adalah mahabbah. Kalau yang tadi di bawah gara-gara takut, yang kedua gara-gara pengen untung, yang ketiga karena cinta. Kita ibadah bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi karena cinta kepada Allah. Karena kalau saya tanya Pak, ternyata Allah nggak sediakan surga, tidak siapkan neraka. Kira-kira Bapak mau ibadah apa enggak? Kira-kira? Enggak ada surga, enggak ada neraka, ngapain ibadah gitu ya. Makanya Pak, penekanannya ibadah kita tuh karena Allah. Ada atau enggak ada surga, toh Allahnya maha ada. Maka tugas kita ibadah selama yang maha ada itu masih ada. Sampai yang ada itu tidak ada. Dan enggak mungkin Allah itu tidak ada. Gitu Pak ya. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, izin azan dulu. Nanti saya closing statement di pasca adzan. Allah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة محمدا يا وسيلة خير Taib hadirin, sebagai closing statement, hubungannya dengan pendidikan anak apa? Jangan biasakan melatih anak itu kalau melakukan ibadah dikasih sesuatu yang sifatnya materi. Karena itu ngelatih anak kita jadi tidak ikhlas. Coba ajarkan kepada anak-anak kita bahwa balasan dari kebaikan itu ya rasa bahagia, happiness, bukan materi. Jadi balasan dari kebaikan ya kebaikan itu sendiri. Itu balasan. Karena kita melakukan kebaikan mustahil tanpa izin Allah. Wallahi Pak. Bapak rencanakan kebaikan sehebat apapun, sedahsyat apapun, kalau Allah tidak izinkan, mustahil. Maka balasan dari kebaikannya kebaikan itu sendiri, Pak. Ketika Bapak bisa istiqomah melakukan kebaikan, itu anugerah terbesar yang Allah berikan buat kita. Tanpa harus ada rewardnya sama sekali buat kita, Pak. Ada atau nggak ada balasan itu urusan lain. Bapak bisa melakukan kebaikan, Pak, itu nikmat yang luar biasa yang jarang orang dapatkan. Apalagi setelah melakukan kebaikan ada rasa bahagia. Wah, itu keren. Itu dahsyat. Bapak bantu orang, orang itu tersenyum, mendoakan, Bapak dalam hati ada bahagia. Uang hilang, uang berkurang, tenaga kepake, tapi hati bahagia. Itu balasan kebaikan. Itu balasan kebaikan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, apalagi Pak, kita tetap bisa melakukan kebaikan sekalipun orang yang kita perlakukan baik berlaku tidak baik sama kita. Wah, itu lebih keren lagi, Pak. Karena kalau Bapak berbuat baik sama orang baik, biasa. Itu mah biasa. Tapi saat kita berbuat baik sama orang yang tidak berbuat baik sama kita, itu keren. Kenapa? Bagi sebagian kalangan yang punya komitmen kepada Allah, bahagia itu saat dia bisa melakukan kebaikan. Kapanpun dia melakukan kebaikan, itulah kebahagiaan baginya. Walaupun orang yang diperlakukan baik tidak kunjung membalas kebaikan kita, tapi saat kita istiqomah melakukan kebaikan, happiness yang sebenarnya di situ. Maka ajari anak-anak kita kayak gitu. Jangan bikin anak-anak kita jadi pragmatis. Semuanya harus diukur pakai, mau minta tolong, nak tolong dong beliin ini 5.000.
Ini nanti takutnya kerja, suruh kerja harus ada untungnya terus. Ini kan jadi masalah. Jadi bangun mentalitas anak yang lillahi ta'ala. Dan itu hanya bisa terlaksana dengan baik kalau ada keteladanan dari kita sebagai orang tua. Tunjukkan bagaimana sikap orang yang ikhlas di hadapan anak-anak kita. Itulah cara efektif dalam pendidikan keluarga. Tanpa keteladanan, apalah artinya pendidikan. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon. Boleh. Kualitas apa yang harus kita dudukkan? Kita berkata ternyata orang tidak malas. Apakah kita prioritaskan pada orang yang tidak malas? Mana prioritas? Prioritas memberi adalah butuh. Bukan dekat dulu, Pak. Butuh dulu. Ternyata yang butuh ini bukan orang yang kita sukai. Kita gedek, Pak, lihat orangnya. Tapi dia butuh. Maka dia yang prioritas. Kenapa? Butuh. Karena dekat itu setelah orangnya butuh. Ada yang dekat plus butuh, prioritas. Sudah dekat, butuh pula. Makanya memberikan sesuatu penekanannya adalah butuh. Kalau dia butuh, sekalipun kita nggak suka, tetap harus dikasih. Abu Bakar pernah kecewa sama Mistoh. Kenapa Mistoh itu menjadi sosok yang membuat Abu Bakar kecewa? Karena Mistohlah yang memfitnah Aisyah radhiyallahu anha sebagai pezina. Setelah tahu bahwa pelakunya adalah Mistoh, kata Abu Bakar, saya tidak akan menyantuni Mistoh selamanya. Karena biasanya Abu Bakar yang ngasih santunan. Gara-gara nyakitin perasaan keluarganya Abu Bakar, termasuk menyakiti perasaan Abu Bakar, kata Abu Bakar, saya nggak bakalan ngasih lagi santunan. Turun ayat, Pak. Kata Allah, kagak boleh orang yang punya keutamaan bilang akan nahan santunan kepada orang yang butuh. Jadi penekanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.